Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2024. Mari saya mengajak Bapak Ibu berdoa untuk mempersiapkan perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau sertai kami hingga kami boleh masuk dalam bulan Oktober 2024 ini dengan baik. Kalau sebentar lagi kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami pengertian, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di mana Engkau tempatkan kami. Kami menyerahkan perenungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pagi hari ini ialah mengenal Allah yang adalah Roh. Bacaan diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 24 yang berkata demikian. Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Hal ini menegaskan hakikat Allah adalah rohani dan mempunyai pengertian-pengertian berikut. Allah itu hidup. Pengertian tentang roh meniadakan anggapan bahwa Allah hanya sekedar zat yang mati. Roh itu hidup. Itu sebabnya Allah disebut dan dikenal sebagai Allah yang hidup. Yosua 3 ayat 10, 1 Samuel 17 ayat 26, Mazmur 84 ayat 3, Matius 16 ayat 16, 1 Timotius 3 ayat 15, Wahyu 7 ayat 2. Dan kerap dibandingkan dengan Allah-Allah serta berhala-berhala yang mati. Mazmur 115 ayat 3 sampai 18, Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai 17 dan 1 Tesalonika 1 ayat 9. Allah itu berkepribadian. Argumentasi sederhana untuk menunjukkan bahwa Allah merupakan roh yang berkepribadian adalah melalui analogi dengan roh manusia. Berhubung roh manusia berkepribadian, maka pastilah roh Allah juga berkepribadian. Sebab jika tidak demikian, maka berarti roh Allah lebih rendah dari roh manusia dan otomatis tidak layak disebut sebagai Allah. Itulah sebabnya Alkitab melukiskan Allah sebagai pribadi yang bisa berbicara. Kita bisa melihat Kejadian 1 ayat 3, Allah yang bisa melihat Kejadian 11 ayat 5, Mazmur 14 ayat 2, Allah yang mendengar Mazmur 94 ayat 9, Allah yang marah, Ulangan 1 ayat 37, Allah yang cemburu, Keluaran 20 ayat 5, Allah yang iba, Mazmur 111 ayat 4, Allah yang berduka dan menyesal, Kejadian 6 ayat 6. Allah itu tidak berbadan dan tidak berwujud. Jika Allah adalah roh, maka otomatis ia tidak berbadan dan tidak berwujud. Kita bisa membandingkan dalam Lukas 24 ayat 39. Perintah kedua dari 10 perintah atau dasatitah yang tegas melarang pembuatan segala jenis patung, Keluaran 20 ayat 4, Ulangan 5 ayat 8, didasarkan pada hakikat Allah yang tidak berbadan dan tidak berwujud. Demikian jugalah halnya dengan segala larangan penyembahan berhala, Imamat 26 ayat 1, Ulangan 16 ayat 22, Yehezkiel 20 ayat 18. Allah itu tidak dapat dilihat. Allah sendiri berfirman bahwa tidak ada yang tahan melihatnya dan tetap hidup. Keluaran 33 ayat 20. Rasul Yohanes dan Rasul Paulus bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 16. Dan Rasul Paulus juga menyebutnya Allah yang tak nampak. 1 Timotius 1 ayat 17. Allah itu adalah roh karena hakikatnya
adalah rohani. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Allah yang terus berkarya sampai hari ini. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami satu-satunya yang hidup, yang sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan sendiri yang pimpin, sehingga apapun juga yang kami perbuat mempermuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa pengharapan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.